loob topik kita hari ini, optimistic reason. Proverbs chapter 17 verses 22. Alasan optimis. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Kata hati dalam bahasa Ibraninya labe. Kata gembira dalam bahasa Ibraninya samayak. Jadi hati yang gembira bahasa Ibraninya labe samek. Artinya sikap hati yang riang, senang, gembira, yang tak tertahankan, yang meluap dari dalam hati, bukan dari luar, dari harta, dari jabatan, dari gelar dan prestasi, tapi dari hati yang memuliakan Tuhan, hati yang berharap kepada Tuhan, hati yang memandang Tuhan saja, yang berseru kepada Tuhan, yang berharap, yang percaya kepada Tuhan saja. Sedangkan kata adalah obat dalam bahasa Ibraninya gahab. Kata yang manjur dalam bahasa Ibraninya yatab. Jadi kata adalah obat yang manjur bahasa Ibraninya geha yatab. Artinya satu, alat untuk membuat senang, sukacita dan gembira. Dua, alat untuk menjadikan sesuatu baik, menjadi sesuatu senang, menjadi sesuatu gembira. Alkitab memang bukan buku psikologi, tetapi memberi nasihat yang paling bijak bagi kita untuk mengalami kebahagiaan kini dan di sini. Amsal 17 ayat 22 misalnya meyakinkan kita bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kata-kata semangat yang patah mengeringkan tulang dalam bahasa Ibraninya ruah jeram yabase. Artinya tulang yang melambangkan kekuatan akan hilang. Satu, akan hilang. Dua, hilang semangat. Tiga, hilang optimis. Empat, hilang gairah dan motivasi hidup. Lima, hilang stimulasi. Enam, hilang kerangsangan. Tujuh, hilang dorongan. Pernyataan sederhana itu belakangan ini dibenarkan oleh penelitian ekstensif yang dilakukan oleh Dr. Daniel Mark, spesialis jantung di Duke University. Artikel dari The New York Times yang melapor temuannya berjudul optimisme bisa berarti kehidupan bagi pasien jantung, sedangkan pesimisme berarti kematian. Artikel tersebut diawali dengan kalimat pandangan yang sehat membantu menyembuhkan jantung. Akan tetapi, Dr. Nancy Fraser Smith, spesialis jantung yang telah mempelajari efek depresi, kecemasan, dan kemarahan, mengakui bahwa kami tidak tahu bagaimana mengubah emosi-emosi negatif. Bagaimanapun juga, iman kepada Allah dapat menghasilkan perubahan itu. Orang-orang yang mengarahkan pandangannya melampaui kesulitan mereka saat ini dan menaruh kepercayaannya kepada Allah akan tetap bersuka cita dengan apapun yang terjadi, akan tetap bergembira. Itu adalah hal penting. Sampai-sampai juru selamat kita beberapa kali berkata, teguhkanlah hatimu. Matius 9 ayat 2, ayat 22 dan Matius 14 ayat 27, Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Karena tahu bahwa hidup penuh dengan berbagai krisis, dia menguatkan kita dengan kata-kata peneguhan berikut ini. Kuatkanlah hatimu. Aku akan mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Dengan demikian, kita harus tetap kuat dengan berharap kepada Tuhan. Memandang kepada dia saja, percaya kepada dia saja untuk menguatkan kita. Dengan berharap kepada Tuhan, maka kita bergembira. Dengan berharap kepada Tuhan, maka kita senang. Dengan berharap kepada Tuhan, maka kita sukacita.
Karena kita tahu penolong kita adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita, yang sanggup memulihkan kita, yang sanggup memberikan pemulihan bagi kita, yang sanggup menyatakan kuasanya bagi kita, memberikan jalan keluar dan kelepasan bagi kita. Berharap sajalah kepada Tuhan. Entah apapun yang terjadi, Anda dapat menemukan sukacita di dalam Tuhan dengan berharap kepada Dia saja. Maka kita akan punya sukacita. Kita tidak bersungut-sungut, tetapi kita bersyukur dengan penuh gembira dan sukacita. Di atas meja makan kita ada makanan lezat kesukaan kita. Kalau kita orang Batak ada nani ura dan sarung bangun-bangun, ada ompus-ompus. Kalau kita orang Ambon dan orang Papua ada papeda dan sagu di atas meja makan kita, kita bersyukur dan bergembira. Kalau kita tahu itu semua adalah berkat Tuhan. Jika kita orang Chinese, di atas meja makan kita ada capcay, ada puyung hai, ada babi hong. Kita bersyukur kepada Tuhan dan bersukacita, bergembira. Karena kita tahu itu adalah berkat Tuhan. Namun di atas meja makan kita tidak ada makanan lezat kesukaan kita. Hanya ada nasi putih tambah tahu, tambah tempe, tambah cabai hijau. Kita juga tetap bersukacita dan bergembira. Dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu nasi putih tambah tahu, tambah cabai hijau, tambah cabai hijau, tambah Tuhan Yesus menjadi 4 sehat 5 sempurna. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap bergembira. Berharap kepada Tuhan. Karena Dia sanggup menolong kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita. Dia sanggup membuat perencanaan yang baik bagi kehidupan kita. Salam dan doa Pendeta Dr. John Virgil Martin Mila MTH. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.